Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Mulyawati. Saya absen 4 dari kelas 10 MIPA 6. Kami dari kelompok 3 membahas tentang upaya pelestarian flora bagian barat Indonesia, akan mempresentasikan kelompok kami. Oke, contoh pertama kita mulai dari kayu jati. Oke, ini contohnya. Pertama kita bahas tentang klasifikasi kayu jati. Kayu jati dalam bahasa Latin disebut dengan Tectona grandis, yang dikenal dengan nama teak, merupakan salah satu pohon yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi. Kayunya yang berkualitas tinggi membuat kayu jati diminati oleh banyak orang, maka tidak heran kayu ini menjadi komoditas unggulan di bidang kehutanan. Selanjutnya ada jenis-jenis jati yang ada di Indonesia. Yang pertama ada jati unggul, kedua jati super, jati salomon, dan jati emas, serta jati biotropika. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri kayu jati. Pertama, kayu jati dari pohon jati ini kuat dan besar dengan diameter 200 cm. Pohon jati awet jika digunakan untuk pembuatan barang-barang seperti barang mebel atau barang lainnya. Memiliki kayu yang berwarna coklat kuning-kuning keabuan dengan tekstur pecah-pecah menurut alur memanjang, lepas, dan bersisik. Daunnya berhadapan, berpucuk, lancip serta tangkai pendek dengan bagian atas daun berwarna hijau kasar, sedangkan bagian bawah berwarna hijau kekuning-kuningan dan berbulu halus, serta di antaranya rambut-rambut merah mengembang jika disobek atau dirusak, daunnya akan menjadi merah. Biasanya pohon jati setiap tahun akan berbunga dengan lebat, mulai pada awal musim hujan, dan apabila air cukup dapat berbunga pada musim kering atau pada daerah aliran sungai. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat jati. Pertama, jati sebagai bahan baku atau membuat mebel atau seperti furnitur. Contohnya seperti meja, kursi, rak lemari, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembuatan rumah. Untuk pada zaman dahulu, orang-orang membuat kerangka rumah menggunakan kayu jati. Selanjutnya ada sebagai rangka konstruksi jembatan, sebagai hiasan rumah. Berikut adalah contoh-contohnya. Selanjutnya adalah sebaran pohon jati yang ada di Indonesia. Sebaran pohon jati yang ada di Indonesia meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Kayu jati memiliki kualitas dan nilai kayu yang tinggi, membuat negara-negara lain juga tertarik untuk menanam pohon jati. Contohnya Afrika tropis, Amerika Tengah, Australia, Selandia Baru, negara-negara di Pasifik, dan Taiwan. Budidaya pohon jati. Oke, kita akan bahas kenapa pohon jati perlu dibudidayakan. Memang pohon jati saat ini memang belum langka di Indonesia, tetapi dalam kurun waktu atau waktu yang terus berjalan, kayu jati akan mengalami kelangkaan. Maka dari itu kita perlu membudidayakannya, seperti pengadaan bibit, penaburan benih dan penyapihan, penanaman, serta pemeliharaan. Oke, berikut ini adalah penjelasan tentang Rafflesia arnoldi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Stefani. Sekian dan terima kasih. Hai semua, nama saya Stefani Laurencia dari kelas 10 MIPA 6, absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Rafflesia arnoldi. Nama lain dari bunga Rafflesia ini adalah Padma raksasa. Bunga parasit ini hanya tumbuh di hutan Kalimantan dan hutan Sumatera. Diameter bunga ini dapat mencapai 1 meter. Bau bunga ini mengeluarkan aroma yang bau dan menyengat. Asal nama bunga Rafflesia. Penemu tumbuhan Rafflesia arnoldi adalah seorang ahli botani Inggris, yaitu Dr. James Arnold dan Sir Thomas Stamford Bingley Raffles pada tahun 1818.
patung lilin Rafflesia arnoldi. Selama bertahun-tahun, Rafflesia telah mempesona manusia dengan ukuran raksasa dan baunya yang mengerikan. Karena penampakan bunga ini langka dan hanya bertahan beberapa hari setelah mekar, banyak penjelajah, ahli botani, dan turis merasa penasaran untuk melihat bunga ini. Hingga akhirnya dibuatkan model lilin bunga yang dipamerkan di Royal Botanic Gardens di Kew. Rafflesia arnoldi dianggap sebagai salah satu spesies tanaman terancam di bumi. Beberapa spesies Rafflesia seperti Rafflesia magnifica bahkan diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah oleh Perhimpunan Internasional untuk Konservasi Alam. Kisaran kecil distribusi spesies ini dan penghancuran habitat Rafflesia adalah dua faktor utama yang mendorong spesies ini untuk punah. Meskipun para pemerhati lingkungan telah berusaha menumbuhkan Rafflesia di lingkungan yang terkendali dan terlindungi, upaya semacam itu sebagian besar tidak berhasil. Ukuran dan pertumbuhan Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunga. Saat mekar, diameter bunga ini dapat mencapai 70-110 cm dan dengan tinggi 50 cm dan memiliki berat yang mencapai 11 kg. Masa pertumbuhan bunga ini memakan waktu sampai 9 bulan. Akan tetapi, masa mekarnya hanya 5-7 hari. Setelah itu, bunga Rafflesia arnoldi akan layu lalu mati. Lokasi Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi dapat dijumpai di beberapa lokasi, antara lain di Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pusat Pelatihan Gajah Seblat di Kabupaten Bengkulu Utara, dan Padang Guci Kabupaten Kaur. TNBBS sendiri telah ditetapkan sebagai pusat konservasi bunga raksasa ini. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang pohon meranti. Pohon meranti merupakan salah satu flora endemik dari Indonesia bagian barat. Pohon meranti. Meranti adalah anggota dari suku Dipterocarpaceae atau meranti-merantian yang terdiri dari pohon-pohon besar yang menjadi penyusun utama sebagian besar hutan hujan tropika basah pada kawasan dataran rendah tropis Asia. Penelitian di Kalimantan mendapati adanya 9 jenis marga atau genus, 268 spesies, dan 27 jenis anak meranti. Berbagai jenis Dipterocarpaceae yang dikenal di Indonesia antara lain genus meranti, keruing, pesak, mersawa, kapur, dan merawan. Daerah persebaran meranti di Indonesia sendiri dimulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan seluruh pulau Kalimantan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pohon meranti. Pohon meranti memiliki daun tunggal, tepi daun rata, dan pertulangan yang menyirip. Bunga meranti merupakan bunga biseksual dengan simetri radial dan tidak ada apikalis. Untuk daun mahkota meranti berjumlah 5 dan isi buah meranti hanya berisi 1 tanpa endosperm. Tumbuhan meranti menghasilkan keunikan lain, yaitu buah bersayap 2 karena bentuknya yang memiliki 2 sayap, maka jika tertiup angin akan melayang dan berputar seperti baling-baling sebelum jatuh ke lantai hutan atau tanah yang ada di hutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kayu meranti yang tentu saja berasal dari pohon meranti. 1. Mudah kering. Kayu meranti sendiri memiliki berat jenis 0,3 hingga 0,86 pada kandungan air 15%. Untuk cara pengeringannya sendiri bisa dijemur di bawah matahari atau menggunakan sistem oven. Tujuan dari pengeringannya sendiri untuk memperoleh ukuran kayu yang konstan. 2. Awet. Kelas kuat 2-4 merupakan kelas kuat dari kayu meranti yang bertahan sampai dengan 15 tahun. Sedangkan untuk kelas awetnya
3-4 sampai dengan 10 tahun. Meranti sendiri diawetkan memakai kombinasi minyak diesel dan kreosot. 3. Struktur keras. Kayu pohon meranti sendiri memiliki sifat keras dan tidak mulai mengalami penyusutan atau pemuaian. Cocok digunakan untuk konstruksi bangunan, terutama rangka atap. Selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis meranti. Yang pertama ada meranti kuning. Meranti kuning adalah jenis meranti yang dihasilkan dari spesies Shorea acuminatissima sampai dengan Shorea multiflora. Sebarannya meliputi daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan seluruh Kalimantan. Meranti kuning cocok tumbuh pada jenis tanah latosol, podzolic merah kuning, dan podzolic kuning. Meranti ini tumbuh pada lokasi yang tepat berada pada ketinggian 850 meter di atas permukaan laut pada kondisi curah hujan A dan B. Pohon meranti kuning dapat tumbuh hingga 20-60 meter dengan diameter batang 150 cm dan batang bebas cabang 10-45 meter. Bentuk batangnya silindris, lurus berbanir 3-6,5 meter dari permukaan tanah. Umumnya, pohon akan mulai berbuah ketika menginjak usia 6 tahun sampai dengan 10 tahun pada bulan Oktober hingga April. Berikut adalah contoh gambar dari pohon meranti kuning. Selanjutnya, kita akan membahas tentang meranti merah. Pohon meranti merah sendiri terdiri dari 22 jenis spesies, di antaranya Shorea acuminata sampai dengan Shorea leprosula. Sebarannya meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Meranti merah tumbuh hingga ketinggian 5 meter dengan diameter 100 cm dan batang bebas cabang sekitar 30 meter. Batangnya berbanir berkisar 2,5 meter dari permukaan tanah dengan kulit pohon berwarna kelabu coklat setebal 0,5 cm. Jenis meranti mudah beradaptasi pada tempat ia tumbuh, namun pertumbuhan tidak akan maksimal pada tanah liat. Jenis ini cocok tumbuh pada ketinggian 0-800 meter di atas permukaan laut pada iklim tipe A hingga D. Pertumbuhan bunga dan buah meranti merah terjadi sepanjang tahun dan akan masak sekitar bulan Mei sampai Desember. Berikut adalah contoh pohon meranti merah. Selanjutnya kita akan membahas tentang meranti putih. Jenis meranti putih dihasilkan dari spesies Shorea asamicas sampai dengan Shorea virescens. Tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ciri dari pohon meranti putih adalah batangnya yang lurus, silindris, dan bermanit setinggi 3,5 meter dari permukaan tanah. Pohonnya tumbuh setinggi 12 meter hingga 55 meter dengan diameter 180 cm dan batang bebas cabang 8 meter sampai 37 meter. Meranti putih dapat tumbuh pada daerah ketinggian 0 hingga 600 mdpl dengan curah hujan A dan B. Jenis tanah yang cocok adalah tanah kering, tanah kadang atau selalu tergenang, tanah liat, tanah berbatu, tanah berpasir pada topografi datar hingga miring. Pohon ini akan berbunga dan berbuah sesuai musim, yakni setelah musim kering dan panas sekitar bulan Oktober hingga April. Berikut adalah contoh pohon meranti putih. Dan ini contoh bunganya. Manfaat kayu meranti. Kayu meranti sendiri memiliki beberapa manfaat, di antaranya menjadi bahan furnitur, bahan pembuatan kertas, dan konstruksi bangunan. Meranti terancam punah. Potensi yang dimiliki meranti membuatnya banyak diburu. Ancaman lingkungan berupa illegal logging dan kebakaran hutan menjadikan beberapa spesies suku ini masuk ke dalam daftar International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN Red List. Selain itu, permintaan masyarakat yang tinggi juga menjadi salah satu alasan mengapa meranti terancam punah. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal berupa bentuk bunganya yang tidak efektif untuk ditiup angin sehingga menyebabkan proses pembuahan yang lama. Nah, saya punya sedikit pantun untuk mengakhiri
presentasi saya tentang bunga meranti. Makan mie bersama Didi, mie jadi seruput sama kuah. Ayo jaga kelestarian meranti agar tidak punah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abel yang akan membahas tentang rotan. Oke, perkenalkan nama saya Krisantus Abel Catu Hutajulu. Di sini saya akan menjelaskan rotan. Rotan merupakan salah satu flora Indonesia bagian barat. Berikut gambarnya. Rotan adalah sekelompok palma dari golongan tribus Calameae yang memiliki habitus memanjat. Golongan Calameae sendiri terdiri dari sekitar 600 anggota dengan daerah persebaran di bagian tropis Afrika, Asia, dan Australia. Habitus merupakan istilah biologi yang berarti kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Diperkirakan lebih dari 514 jenis rotan terdapat di Asia Tenggara. Sebagian besar rotan berasal dari Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Indonesia memasok 70% kebutuhan rotan dunia. Ciri-ciri rotan. Warna akar rotan cenderung berwarna keputihan, kekuning-kuningan, dan kehitam-hitaman. Batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm, berruas-ruas panjang, tidak berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Tanaman rotan berdaun majemuk dan juga mempunyai pelepah daun yang berbentuk buku serta menutupi permukaan ruas batang. Daun rotan ditumbuhi dengan duri dan dengan berbagai bentuk dan warna. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan dari herbivora sekaligus membantu pemanjatan karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Suatu batang rotan dapat mencapai panjang ratusan meter. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam bebas. Badak Jawa diketahui juga menjadikan rotan sebagai salah satu menunya. Ini gambar rotan. Oke, lanjut. Jenis-jenis rotan. Di sini saya hanya menjelaskan 5 jenis rotan saja, yaitu rotan jernang besar, rotan dahanan, rotan semambu, rotan jermasi, rotan buyung. Oke, lanjut. Rotan jernang besar. Rotan jernang besar adalah salah satu jenis rotan anggota suku Arecaceae. Rotan ini dapat ditemui di semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Dari rotan ini dihasilkan resin jernang dan rotan bahan anyaman. Berikut adalah gambar rotan jernang besar. Lanjut. Rotan dahanan. Rotan dahanan merupakan rotan berukuran sedang atau agak besar sedikit, tumbuh berumpun sedari 20-50 meter. Bisa merambat pada tumbuhan lain dengan garis tengah 1,5 sampai dengan 3 cm. Batangnya yang berpelepah mencapai 2-3 cm. Berdaun sirip yang letak anak-anak daunnya berpasangan. Rotan semambu termasuk rotan besar yang dimanfaatkan batangnya. Beberapa daerah menyebutnya sumambu untuk di area Batak Karo, Simambu Batak Toba, Simambu Minangkabau, Semambu Lampung, Semabu untuk Kalimantan Barat, Tantuo untuk Dayak Kalimantan Tengah. Tanaman rotan ini tumbuh di semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Rotan jermasin. Umum disebut rotan jermasin untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Memiliki penyebaran di daerah Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Tumbuh pada ketinggian 10 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini hidup dan tumbuh pada tanah berbatu, berpasir, dan punggung gunung. Secara berumpun antara 30 hingga 50 batang. Rotan buyung. Rotan ini termasuk dalam golongan rotan kecil. Di beberapa daerah menyebutnya buyung, seletup, segabulu untuk di Kalimantan. Penyebarannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tumbuh dan berkembang di pinggiran sungai pada ketinggian 100 hingga 300 meter di atas permukaan laut, di tanah berbatu, pasir, dan punggung gunung. Hidup berumpun sampai dengan 60 batang.
Berikut adalah contoh gambar rotan buyung. Manfaat rotan: 1. Sebagai bahan baku mebel. 2. Pembuatan bola sepak takraw. 3. Bahan baku kerajinan tangan. Berikut ini adalah contoh hasil dari manfaat rotan. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ijo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ahmed dengan absen nomor 13. Saya akan menjelaskan pohon andalas. Pohon andalas merupakan tanaman khas Sumatera Barat. Pohon dengan nama Latin Maurus Macaora ini ditetapkan menjadi flora identitas bagi Provinsi Sumatera Barat. Pohon andalas masih berkerabat dengan pohon murbei yang biasa digunakan sebagai pakan ulat sutra. Tanaman yang disebut sebagai Himalaya mulberry atau Sumatera mulberry ini dalam bahasa daerah sering dinamai juga sebagai kertau oleh tanduk dan adele. Sedangkan dalam bahasa ilmiah, pohon yang menjadi maskot Sumatera Barat ini namanya Maurus Macaora yang bersinonim dengan Maurus lavigata. Ditetapkannya pohon adalah sebagai flora identitas Sumatera Barat mungkin tidak terlepas dari pemanfaatan kayu adalah sebagai bahan pembangunan rumah adat di daerah Minangkabau. Sayangnya pohon ini mulai langka dan sulit ditemukan. Bahkan untuk memperoleh kayu seringkali memerlukan perjalanan berhari-hari menuju lokasi di hutan. Ciri-ciri pohon andalas. Pohon andalas mempunyai tinggi sekitar 40 meter dengan diameter batang mencapai 1 meter. Bentuk daun mirip daun murbei, seperti jantung, namun permukaan daunnya sedikit kasar karena berbulu. Sebagian tepi daunnya bergerigi. Tangkai daun maupun cabang andalas juga berbulu. Bulu-bulu tersebut menyebabkan gatal-gatal pada kulit yang peka. Buah andalas pun mirip dengan buah murbei. Buahnya berbentuk menjemuk, menggerombol, berwarna hijau jika masih muda dan menjadi ungu kemerahan bila telah masak. Buahnya berair dan dapat dimakan dengan rasa asam-asam manis. Memperbanyak pohon ini bisa dengan cara stek. Pohon andalas tumbuhan tersebar mulai dari India, Cina, bagian selatan, Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia tanaman ini hanya bisa ditemukan di Sumatera dan Jawa. Bagian barat habitat pohon andalas terdapat di hutan datar tinggi dengan curah hujan yang cukup banyak pada ketinggian antara 900 sampai 2500 meter. Manfaat tumbuhan andalas: daun, akar, dan batang pohon andalas memiliki khasiat sebagai obat, antara lain berpotensi sebagai penghasilan antioksidan baru dan anti HIV. Kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional seperti batuk, asma, hipertensi, influenza, jaundice, dan rematik. Sekian, terima kasih.